Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkiatin Fiarahima, NPM 719212762 dari kelas perpajakan 2019D akan menjelaskan tentang banding pajak. Apa itu yang dimaksud dengan banding pajak? Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bagaimana banding di pengadilan pajak? Pertama, banding dilakukan dengan mengajukan surat banding yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Surat banding tersebut kemudian diajukan kepada pengadilan pajak. Kedua, banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Berapa kali pengajuan banding pajak? Banding harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Adapun ada alasan pengajuan banding pajak, yaitu 1. Banding pajak merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak. 2. Proses banding pajak ini memang baru dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak yang diikuti terbitnya suatu surat ketetapan pajak tentang pajak terutang jadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Dasar hukum banding pajak. Seperti yang Anda ketahui, proses di atas merupakan bagian dari proses hukum dalam perpajakan. Tentu saja proses ini didasari oleh ketetapan hukum yang berlaku. Mengenai banding pajak, dasar hukum yang menaunginya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sementara proses hukumnya meliputi keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Keberatan. 1. Sebagai wajib pajak, Anda memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak. Caranya dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJP. 2. Surat pengajuan keberatan ini paling lambat bisa Anda ajukan 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutannya. 3. Wajib pajak bisa melewati waktu yang telah ditetapkan, asalkan wajib pajak mampu menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan atau terjadi suatu hal di luar kuasa wajib pajak. 4. Setelah surat keberatan diterima, maka wajib pajak harus menunggu keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan. Banding pajak. Seperti yang sudah disebut di awal, banding pajak baru bisa wajib pajak dilakukan ke Badan Pengadilan Pajak apabila wajib pajak merasa belum puas dengan hasil atau isi surat keputusan keberatan atas keberatan yang sebelumnya diajukan. Syarat-syarat pengajuan surat banding pajak. Tiap satu keputusan diajukan satu surat banding. Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Jangka waktu permohonan surat banding adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, kecuali ada aturan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud sudah dibayar 50%. Lampiran surat setoran pajak atau disebut SSP atau pemindah bantuan atau disebut PBK, seperti surat ketetapan pajak SKP, surat permohonan keberatan SPT, laporan keuangan, dan lainnya. Apabila sidang banding pajak akan dilaksanakan, maka permohonan banding akan mendapat pemberitahuan paling lambat 14 hari sebelum sidang dimulai. Pihak yang mengajukan banding pajak. Proses banding pajak harus dilakukan oleh pihak terkait antara lain. Banding pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum wajib pajak. Apabila selama proses banding pajak pemohon meninggal dunia, maka banding pajak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Jika selama proses banding pajak permohonan melakukan penggabungan, pemecahan, peleburan,
maka banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima bertanggung jawab karena terjadinya kasus tersebut. Hak pemohon banding pajak. Setelah persyaratan banding pajak telah dipenuhi, pemohon banding pajak juga memiliki hak-hak yang bisa diperjuangkan oleh permohonan banding pajak. Berikut ini hak-hak permohonan banding pajak yang perlu Anda ketahui. Selama jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding pajak, pemohonan banding berhak melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Surat bertahan bisa dimasukkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding pajak. Pemohon banding berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan serta bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada ketua pengadilan pajak secara tertulis. Pemohon banding pajak berhak didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya yang telah terdaftar atau mendapat izin kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak. Pemohonan banding pajak bisa meminta kepada majelis perihal kehadiran saksi. Proses banding pajak memang terbilang cukup lama. Pengadilan pajak wajib menetapkan putusan paling lambat 12 bulan sejak surat banding pajak diterima. Apabila permohonan banding pajak ditolak atau dikabulkan namun hanya sebagian, maka wajib pajak dikena sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, kemudian dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Jumlah utang pajak yang harus dilunasi sebelum mengajukan keberatan itu adalah sesuai dengan fakta yang ada. Diketahui bahwa jumlah pajak menurut pembahasan akhir adalah nihil, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan saudara sebelum mengajukan keberatan adalah paling sedikit sebesar Rp0. Dengan kata lain, perusahaan saudara tidak memiliki kewajiban untuk melunasi. Apakah SPT dapat diajukan keberatan? 1. Atas SPT tidak dapat diajukan keberatan. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP. 2. Atas SPT dapat diajukan pembetulan. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang KUP dengan alasan salah tulis, salah hitung, atau kekeliruan penerapan. Undang-Undang ayat 3 atas SPT dapat diajukan pengurangan, pembatalan, penghapusan, yaitu pasal 36 Undang-Undang KUP. Bagaimana timbulnya utang pajak menurut ajaran formal? 1. Ajaran formal, utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Pada umumnya, utang pajak berakhir dengan pembayaran ke kas negara atau tempat yang ditunjuk oleh negara, misalnya bank, kantor pos, dan giro atau yang lainnya. Kalau wajib pajak telah menyetor uang sebesar jumlah utang pajak, berarti utang tersebut berakhir. Kemana sengketa pajak diajukan? Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Menyelesaikan sengketa pajak mengenal ada dua mekanisme, yaitu penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, yaitu melalui lembaga keberatan, dan melalui lembaga yudikasi, yaitu pengadilan pajak. Dalam penyelesaian sengketa upaya keberatan, mengapa para pihak yang bersengketa mengajukan keberatan awal? Keberatan awal ini diajukan oleh pihak yang dituduhkan atau responden atas dasar aplikasi yang diajukan oleh pihak aplikan untuk mencegah MI dari proses pengambilan keputusan. Apabila keberatan ditolak, sanksi yang diterima adalah
Perlu diketahui, apabila permohonan keberatan wajib pajak ditolak dan wajib pajak tidak mengajukan banding, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan.